Han mengambil HP yang dipegang Saga. Katakan saja apa yang ingin Anda katakan, Tuan Muda. Jangan cemaskan apapun, semua pasti berjalan dengan baik. Begitu pikir Han, karena dia pun tahu bagaimana hati nona mudanya. Jadi sejauh ini, dia merasa tenang dengan rencananya yang dia buat dan akan terrealisasikan sebentar lagi. Aku ingin semuanya terlihat keren dan penuh kesan, bahkan sampai dia jantungan. Kalau perlu, tersenyum tipis membayangkan reaksi wajah Dania sudah membuatnya senang. Kalau Nona benar-benar pingsan gimana? Seperti biasa, selalu bisa meladeni kegilaan tuannya. Apa? Benar juga. Kalau dia saking terkejutnya dan pingsan bagaimana? Han, siapkan ambulan dan hubungi Harun, berkata dengan serius. Bahkan ada terlihat panik. Saya cuma bercanda, Tuan Muda. Ketukan di pintu, wajah Saga sama sekali belum terlihat mencair. Masih terbawa suasana dengan pikirannya sendiri. Han berjalan menuju pintu. Seorang staf wanita udah berdiri di depan pintu, mengangguk dengan sopan. Sudah waktunya Tuan Saga bersiap untuk masuk, Tuan. Baiklah, Saga berjalan di belakang Han, yang mendengarkan instruksi staf wanita. Wanita itu menganggukkan kepalanya sopan kepada Han dan Saga, lalu pergi berlalu. Saga udah duduk di depan sorot kamera dengan pembawa acara yang masih menyelesaikan kalimatnya terakhirnya. Setelahnya tentu saja senyum elegannya muncul saat memperkenalkan tamu penting di hadapannya. Hari ini di studio kami telah kedatangan tamu istimewa Presiden Antarna Group, Saga Rahardian. Terima kasih sudah menyempatkan diri memenuhi undangan kami. Kamera utama menyorot Saga. Laki-laki itu menganggukkan kepala dan sedikit tersenyum menyapa pemirsa. Dia terlihat sangat tampan dan percaya diri. Ya, tentu saja, semua hal yang dia miliki sudah membuatnya cukup untuk merasa percaya diri dalam segala situasi. Wawancara utama dimulai. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disetujui untuk ditanyakan bergulir satu persatu. Saga bisa tenang dan terlihat sikap menjawab dengan bahasanya yang elegan. Pertanyaan penting seputar perkembangan bisnis Antarna Group yang udah merambah ke semua lini kehidupan, bahkan sampai pasar luar negeri juga. Saga menjelaskan beberapa program besar yang akan dibuat oleh Antarna Group. Sebagai pebisnis yang memiliki segalanya, cara bicara Saga terbilang sangat tidak sombong. Karena beberapa kali dia memuji kinerja para pekerja dan juga karyawan Antarna Group yang udah mendedikasikan hidup mereka untuk perusahaan. Ketika pembawa berita menanyakan personal gaji, bagaimana Antarna Group bisa memberi gaji 2-3 kali lipat dari standar gaji biasanya, Saga hanya menjawab dengan ringan. Karena mereka pun harus bekerja 2-3 kali lipat lebih keras daripada di tempat lain. Pertanyaan seputar danau hijau pun dilontarkan. Bahkan ada jeda pemutaran video. Bagaimana keadaan danau hijau sekarang? Suasana ramai yang dihiasi gelak tawa pengunjungnya. Pujian tidak hentinya menghujani Antarna Group, khususnya untuk presidennya. Disampaikan dengan tutur kata sangat elegan, walaupun sebenarnya berlebihan. Namun karena diucapkan dengan bahasa yang tersusun dengan apik, membuat yang mendengar merasa terwakili. Para pemirsa seperti berteriak, "Iya betul, Nona, katakan seperti itu. Terima kasih sudah mewakili kami." Begitu teriakan orang yang sedang menonton TV mereka masing-masing. Akhirnya sampailah pada sesi final pertanyaan. Terlihat wajah pembawa berita terkejut. Dia terlihat sedikit tegang. Apa benar yang baru aja dia dengar di telinganya? Dia terlihat melirik pada acara yang menganggukkan kepala kuat. Di sampingnya sekretaris hanya berdiri, tidak bergeming. Pertanyaan terakhir, Tuan Saga, apa kami boleh menanyakan perihal yang pribadi? Masih tidak percaya kalau dia boleh menanyakan pertanyaan ini. Briefing terakhir masih tetap mengatakan kalau tidak akan ada pertanyaan seputar kehidupan pribadi Tuan Saga. Jadi dia merasa khawatir. Acara ini sangat penting artinya baginya. Kalau dia sukses membawakannya, jalan ke depannya untuk naik karir akan semakin terbuka. Tapi kalau dia gagal dalam acara ini, bisa saja dia akan kehilangan pekerjaannya
yang sudah dia jalani bertahun-tahun ini. Hanya karena satu pertanyaan. Silakan tanyakan saja apa yang ingin kalian tahu. Jawaban Saga pun masih terdengar bukan sebuah jaminan. Tapi bagaimanapun, dia tetap harus menanyakannya. Anda sudah menikah kan? Benar begitu kan Tuan Saga? Jelas sekali keraguan dalam suasana kalimat yang ditanyakannya. Iya benar. Singkat. Apa? Dia menjawab. Dia menjawab pertanyaan seputar kehidupan pribadinya. Pembawa berita langsung berwajah ceria, seperti baru aja mendapat transfusi tenaga. Bayangan acara ini akan menjadi trending juga, segera berkelebat di kepalanya. Tapi kami dengar Anda tidak memperkenalkan istri Anda ke publik. Apa ada alasan khusus untuk itu? Pembawa acara wanita itu menggenggam tangannya kuat, berdoa dalam hati agar diselamatkan dari kemungkinan terburuk. Ketakutannya sedikit memudar ketika melihat wajah laki-laki tampan di hadapannya. Dia tersenyum. Ya Tuhan, Tuan Saga, ini manusia bukan sih? Bagaimana istrinya masih bisa bernapas melihat wajah ini setiap hari? Sebenarnya, kalimat Saga menggantung. Semua orang dalam studio menunggu. Karena aku sedikit cemburuan, tawanya menyusul diikuti semua orang yang bernapas lega karena Saga menjawab. Sekaligus terkejut mendengar alasan yang diberikan Saga, tapi tidak mau protes kemana. Jadi mereka tetap diam terpaku. Sedikit? Cih, kalau seperti Anda disebut sedikit, lantas cemburu buta itu yang seperti apa? Gumam Han. Maksudnya Tuan? Lagi-lagi pertanyaan pembawa acara mewakili pertanyaan pemirsa di rumah. Aku jadi tidak ingin orang lain melihat istriku. Tersenyum, ada rona malu dalam jawabannya. Saga terlihat sangat jujur mengatakannya, membuat saya satu diam menunjukkan reaksinya masing-masing. Ada yang berdecak iri, apalagi para wanita. Mereka jadi ingin diperlakukan seperti itu oleh pasangannya. Dicemburui pasangannya yang udah halal. Manis sekali, saya jadi iri. Pembawa acara terlihat terkejut dengan kalimatnya sendiri. Dia mulai terlihat panik. Maafkan saya Tuan, saya terbawa suasana romantis ini. Tidak apa-apa, sebenarnya bukan hanya itu. Karena Dania memiliki kehidupannya yang lain, jadi aku tidak mau statusnya sebagai istriku membebaninya. Kalian mungkin tidak akan percaya kalau kalian kebetulan bertemu dengan istriku. Menarik napas dalam. Tapi ya sepertinya kalian akan mengenalinya juga. Yang paling cantik itulah istriku. Seisi setelah kehilangan kata-kata, Han pun demikian. Dia menepuk kepalanya sendiri. Dia membisikkan sesuatu di telinga pada acara, meminta menyudahi wawancara ini. Kalau terpancing sedikit lagi, mungkin jawaban Saga akan sama sekali tidak berwibawa. Terima kasih sudah berbagi kebahagiaan dengan kami semua, Tuan Saga. Pemirsa pasti juga sangat terkejut. Apa boleh aku mengatakan sesuatu untuk istriku di sini? Terlihat sedikit canggung, namun Saga segera menutupinya dengan senyuman. Tentu saja Tuan, silahkan Anda bisa mengatakan apapun. Terima kasih Tuhan, aku akan menjadi orang baik dalam hidup ini, karena aku sudah diberi kesempatan wawancara ini. Bagaimana aku bisa mendapatkan jackpot wawancara paling penting ini? Terima kasih Tuhan. Saat ini trending di internet adalah tentang Antarna Group. Istri Presiden Antarna, wanitanya Saga Rahardian. Pembawa berita wanita TVXX. Saga menatap kamera utama. Inilah saatnya dunia tahu isi hatinya. Terima kasih sudah berada di sampingku sampai hari ini. Kedepannya hanya lihatlah aku dan cintai aku, karena aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Dan ya, aku mencintaimu dengan seluruh hidupku. Seisi studio ingin berteriak dan bertepuk tangan, tapi karena sedang live, mereka bertepuk tangan tanpa suara. Sementara itu ramai sudah sejagat internet, terdengar nama Dania muncul di mana-mana. Semua lini sosial media sedang berusaha mencari tahu siapa itu sosok Dania yang dimaksud Presiden Antarna Group. Orang-orang bernama Dania muncul ke permukaan. Ribuan akun baru bernama Dania bermunculan. Selamat datang di dunia yang serba cepat ini. Nona Dania, dimanapun Anda berada, Anda pasti bahagia sekali
Anda telah membuat wanita di penjuru negeri ini iri. Aku juga sangat iri sekali setiap hari kau bisa melihat wajah ini. Ya Tuhan, kebaikan apa yang udah dilakukan wanita bernama Dania ini, hingga memiliki semua suami yang mencintainya seperti Tuan Saga. Sementara itu Dania menjatuhkan cilok yang sudah hampir masuk ke mulutnya saat Saga di layar TV terdengar menyebut namanya. Seluruh orang yang ada di dalam toko bersorak tanpa ada mengkomando. Cie, Mbak Nia, Tuan Saga keren sekali. Aku iri. Mbak Nia, beruntungnya aku iri. Dan Nia duduk diam menatap TV. Saga masih ada di sana untuk memberikan salam terakhir bagi semua pemirsa. Dia mengakuinya. Dia benar-benar mengakuinya pada dunia, kan? Itu aku, kan? Yang disebut olehnya, itu benar namaku, kan? Gadis itu belum sepenuhnya sadar sampai Lela menyentuh tangannya. Selamat ya, Nona. Jadi dia benar-benar menyatakan perasaannya padaku. Tapi tolong, sebenarnya yang paling cantik itu tidak perlu kau sebutkan. Memalukan sekali. Aku bahkan malu pada semut yang berlarian di dinding ruko ini. Senyuman masih menghiasi wajah Dania. Semua hal baik sedang menari-nari di kepalanya. Lela terlihat melirik sebentar pada Dania. Dia ikut tersenyum melihat rasa bahagia yang tergambar jelas di wajah nona mudanya. Pengakuan cinta memang selalu dibutuhkan, meyakinkan hati. Walaupun sebenarnya tanpa diucapkan pun, ketika hati sedang merasa dicintai, sebenarnya itu udah lebih dari cukup. Namun manusia terkadang selalu butuh pengakuan. Sesederhana apapun bentuk pengakuan cinta akan diterima dengan hati berbunga. Bagaimana perasaan Nona? Berpaling sebentar lalu kembali melihat ke depan. Apa? Dania berpaling lagi dari kaca dan melihat Lela. Apa Nona bahagia? Dania bingung menjawab perasaan Saga yang sesungguhnya. Saat itu dia mendengarnya saat Saga mengatakan pada Helen bahwa hanya dirinya yang boleh menyentuh Saga. Saat itu hatinya mulai muncul bunga. Nama Saga jauh lebih besar memiliki ruang di hatinya. Apalagi saat ia mendengar saat suaminya mengatakan pada ibu, "Aku mencintai Dania, Bu." Rasanya jantungnya ingin meledak karena tidak percaya. Dan dia selalu menantikan momen seperti ini akan datang. Saga menyebut namanya, hingga semua ketakutan akan dibuang pergi lenyap. Saat ini yang ada di pikiran Dania cuma satu. Apa yang akan dia katakan saat bertemu dengan suaminya nanti? Canggung atau pura-pura malu ya? Nona pasti sangat bahagia, kan? Tuan muda sangat mencintai Nona, jadi saya berharap Nona juga bahagia berada di samping Tuan muda. Dan dia menatap Lela menepuk bahunya. Dia hanya tersenyum tapi tidak menjawab apapun. Dia memalingkan wajah dan bersandar di kursi, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sementara itu tidak seperti biasanya, Pak Mun udah berdiri di dekat pintu menyambut. Dia pasti udah mendapat informasi dari penjaga gerbang kalau Dania udah kembali. Dia mendekat saat Dania keluar dari mobil. Dania heran, biasanya Pak Mun tidak pernah menyambutnya, karena Dania udah melarang. Ditambah lagi, wajah serius Pak Mun membuat Dania takut juga. Selamat sore, Nona. Iya, Pak. Kenapa Anda baru kembali? Kenapa, Pak? Saya pulang udah sesuai jadwal, kan? Biasanya saya pulang jam segini. Pak Mun terlihat semakin khawatir. Tapi Tuan muda udah ada di rumah dari sejam yang lalu. Menunjuk ke atas, letak kamarnya. Dan dia mendongak panik. Tahu maksudnya. Apa? Kenapa bisa? Kenapa tidak memberitahu saya, Pak? Apa Tuan Saga marah? Pak Mun tidak menjawab, hanya mempersilahkan Dania untuk masuk. Giliran Dania yang mulai pucat. Dia berjalan cepat meninggalkan Lela yang terlihat sama khawatirnya. Bagaimana ini? Ini hari pertama aku boleh keluar rumah, tapi aku udah pulang terlambat di hari pertama aku. Dania mendengar seseorang berdecak. Sekretaris sedang bekerja dengan laptopnya. Dia menatap layar laptop lalu bangun mendekat. Sepertinya Anda benar-benar punya nyawa lebih dari satu ya? Apa? Kurang ajar. Masih bisa meledekku lagi. Kenapa? Kenapa kau tidak mengatakan kalau Tuan Saga kembali lebih awal?
Protesnya keras. Sekretaris Hasan mengambil HP di saku jasnya. Dia hanya mengangkat bahu. Kamu sengaja ya? Memukul bahu sekretaris Han kuat. Kuat sekali. Sekuat tenaga Dania melakukannya. Sampai Han merabaknya karena tertinggal sakit yang cukup membuatnya meringis. Jahat sekali. Aku baru boleh keluar hari ini. Dan gara-gara kamu tidak mengirimi aku pesan peringatan, Tuan Saga bisa saja menghukummu lagi dan tidak mengizinkan aku keluar rumah. Frustasi karena kesal, tapi di mata Han gaya marah-marah dan ia terlihat menggemaskan. Membuat laki-laki itu langsung berpaling cepat. Maafkan saya Nona, saya lupa kalau Anda udah boleh keluar rumah karena seminggu ini suasana sangat tenang. Saya pikir Anda udah pintar dan berpikir dengan bijak. Alasanmu yang membuat Dania semakin ingin memukulmu.